maaf mas, di sini tuh katanya nggak ada yang namanya Yanti. Tapi saya curiganya ada sesuatu yang disembunyiin sama orang. Minggu kemarin tuh datang ke sini ya, rumahnya ada Besar lagi ya? besar. Malah sempat masuk ya? Sempat masuk, Iya. sempat ketemu sama orang. Mas, di sini tuh dari dulu nggak ada rumah. Aduh. Assalamualaikum Bro Gokil, kembali lagi bersama saya Firman yang akan menceritakan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata. Kebetulan pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yang pernah mengalami kejadian horor, yaitu dia pernah berkenalan sama seorang wanita. Dan pas di hari keduanya ketemuan, ternyata tempat tinggal wanita tersebut adalah pemakaman. Seperti apa ceritanya? Kita sambut saja narasumber kita, Kang Iman Firmansah. Kang Firman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna Kang Firman? Alhamdulillah. Jadi gimana Kang Iman? Sekarang kesibukan, sibuk ngapain nih Kang Iman? Kesibukan masih jualan, masih seperti biasa. Kalau misalkan habis jualan, paling konten atau misalkan mancing. Oh, Mancing. ternyata Kang Iman ini konten kreator juga ya? Alhamdulillah ya. Kang Iman tentang tema apa? Tema seputar mancing, ya seputar tutorial juga ya, seputar pemancingan lah. Bebas, pokoknya eksplor tempat atau spot mancing, fishing seperti itulah. Nah, sekalian juga ya, bagi kalian Bro Gokil yang hobi memancing ya, boleh diikuti channel Kang Iman. Makasih. Boleh Kang Iman, nama channelnya apa Kang Iman? Nama channel Kang Iman itu Pimen Fishing. Pimen Fishing ya, pakai V. pakai V ya, Pimen Fishing. Boleh kalian ikuti, khusus kalian yang hobi memancing. Oke, langsung saja ke ceritanya. Check it out. Gimana Kang Iman awal mula ceritanya Kang Iman? Untuk kali ini saya mau menceritakan soal pengalaman pribadi dulu. Kisah nyata dulu. Kisah nyata yang dialami oleh saya. Pada saat itu saya mengalami kejadian aneh ya. Pertama diawali dari, kalau zaman dulu Kang Firman, musimnya zaman HP Nokia jadul tuh, yang masih belum ada ini ya, belum ada WhatsApp ya? Belum ada, masih SMS belum ya? ada internet lah. Belum ada internet. Tahun berapa Kang Iman? Sekitar tahun 2010 2009 lah. 2009 masih belum ada internet ya? Oh, masih ini Kang Iman apa? Masih baru lah. Masih EDG. Ya kan ya? Masih baru jaringan itu kan? Ada, cuman kayaknya belum ada untuk beberapa tempat atau beberapa. Iya. Adalah. Jadi intinya masih chatting melalui SMS. Gitu. Jadi waktu itu karena kan kalau dulu masih bujangan Kang Firman ya, sering mendapatkan SMS nyasar, terus yang kenalan tuh dari SMS pura-puranya nyasar. Nah pada saat itu ada SMS nyasar. Di situ saya mulai berinteraksi. Oh, awal mulanya dia yang SMS dulu. Ya dia tuh jadi gini loh, misterius itu ya? Enggak, ceritanya gini dulu. Saya tuh lagi nongkrong sebenarnya. Nongkrong sama teman-teman di satu tempat di daerah Padalarang juga. Ya. Itu tempatnya tuh di daerah BCA. Nah, situ ada bangunan kosong ya. Nah, kita nongkrong di situ tuh, ya. Nah, pada saat itu HP saya bunyi. Bahkan itu telepon. Telepon dulu pertama telepon dulu. Nomornya 021 Jakarta. Oh iya, Jakarta. Saya angkat. Ternyata cewek ada suaranya. Ada suara cewek. Saya angkat, halo. Sama siapa? Mau sama siapa?
bicara sama siapa, ini jadi awalnya gini dia tuh nanyain orang lain, Ya, tapi jadi nyasar gitu. tapi ujung-ujungnya dia pengen kenalan gitu loh. Oh, Dia ujungnya pengen kenalan gitu. ya. Tapi saya nggak terlalu dihiraukan pada waktu itu. Mungkin Ya. salah sambung. Ini maaf salah sambung gitu. Ya. Dan saya matiin aja. Ya. Matiin, udah biasa nongkrong sama teman. Pas pulang ke rumah, barulah ada SMS masuk. Itu masih nomor simpati 081 berapa gitu. Aku lupa lagi pada saat itu. Nah, dia tuh kenalan, katanya minta boleh kenalan nggak kayak gini. Saya tuh tanggepin karena memang pada saat itu lagi bujangan lah gitu, Jomblo gitu ya. Jomblo. Ya. Nah, singkat cerita udah kenal gitu, sering SMS-an, sering teleponan. Ya. Cuman agak sedikit terasa aneh juga ada. Aneh? Agak aneh tuh karena suara perempuannya tuh agak gimana ya? Nggak seperti kayak orang-orang biasanya gitu lah. Oh. Jadi agak-agak kayak gimana? Merinding. Merinding ya. Tanya Mungkin sosok itu tertarik ya. Kita ceritakan ya. jadi gini, kenapa saya merinding sekarang gitu? Karena seperti orang kayak yang mau kalau bicara tuh saya seperti minta tolong tapi jadi lemah lembut gitu. Nggak kayak orang merintih gitu ya. Nggak seperti cewek seperti biasanya gitu kalau bicara kayak gitu. Tapi itu Jadi misalkan kalau manggil itu kayak gini misalkan ya, kayaknya gitu ya. seperti itu ya. Seperti itu betul. Itu aneh juga ya. Aneh bener, tapi nggak apa-apa lah waktu itu nggak saya hiraukan. Nah, karena saya jenuh pada waktu itu menemukan titik jenuh tuh mau sampai kapan gitu ya kita komunikasi cuman lewat HP, lewat SMS, lewat telepon. Lalu saya punya inisiatif untuk ketemuan, untuk ketemuan sama dia. Itu sampai beberapa hari itu perkenalan. Jarak 1 minggu atau sampai 2 minggu. Oh, baru mau ketemuan. Karena saya kurang istilahnya cukup pada waktu itu. Kurang gaul, jarang main keluar lah gitu. Di situ tertera alamatnya tuh di daerah Bandung, daerah Sarijadi Raya, perumahan komplek besar. Iya, itu di sana memang perumahan besar ya, komplek besar. Itu pun sebelumnya saya nggak tahu. Tahu sekarang tuh karena dari teman, dari saudara. Saya punya inisiatif, ini alamatnya di Bandung. Karena saya belum pernah ke Bandung, saya nanya saudara saya. Lalu saya cerita sama saudara saya bahwa saya tuh kenalan sama perempuan lewat SMS dan kita tuh ini mau ketemuan di daerah Bandung. Kata saudara saya, Bandungnya di mana? Di Sarijadi Raya. Kamu tahu nggak? Tahu lah. Udah, mau kapan? Kita ke sana. Udah, kita besok aja ke sana. Oke, diantarlah ke sana. Ternyata memang ketika masuk ke perumahan Sarijadi Raya, di situ saya SMS-an sama dia. Masih komunikasi. Komunikasi. Katanya nomor rumahnya sekian. Saya cari tahu ke penduduk setempat. Katanya di sebelah sana. Nah, belum ketemu pada waktu ketemu muter-muter di situ belum ketemu. Jadi nggak langsung ketemu ya? Nggak langsung ketemu karena capek, kata saudara, yaudah capek kita diem dulu katanya. Duduklah di pinggir jalan, duduk di pinggir jalan, duduk di pinggir jalan, kita ngerokok dulu sambil minum dulu karena capek. Saya sambil lihat kanan kiri gitu ya. Ternyata di belakang ini nomor yang dituju. Oh, secara kebetulan kita istirahat. Secara kebetulan tuh kita tuh pada saat istirahat ternyata rumah yang kita yang saya cari itu di belakang. Masya Allah, rumahnya bisa kebetulan gitu ya. Rumahnya gede. Bahkan si pintunya tuh pakai remote kayak gitu. Nah, saya tuh di situ baru saya tuh kontak lagi ke orang tersebut. Ini
rumahnya yang di sini bukan. Iya, iya. Ini yang depannya toko ini bukan. Iya, iya, iya. Dia nggak ngejawab, ah. Nggak ngejawab. Dia ngejawab. Oh gitu. Mati lagi. Mending ya. Mati si itu. Loh kok kata aku tuh, kenapa dimatiin? Itu. Nah, nggak lama kemudian ada orang keluar. Dari rumah itu? Kayaknya yang kerja di situ. Oh. Yang kerja di situ. Buka gerbang. Lalu saya nanya. Mbak, maaf, saya mau ketemu sama Yanti. Jadi namanya itu Yanti. Yanti. Dia katanya namanya Yanti. Oh maaf Pak, di sini tuh nggak ada yang namanya Yanti. Oh nggak ada? Nggak ada. Loh Pak, ini alamatnya ini, ini nomor rumahnya ini, ini nomor teleponnya Mbak. Terus itu dia bawa masuk Pak. Dibawa masuk sama, ya udah masuk aja dulu katanya. Oh, jadi sempat masuk dulu, sempat masuk dulu sama saudara saya. Lu masukin, masuk. Nah, masuk. Dia masuk. Maaf, Mas, di sini tuh katanya nggak ada yang namanya Yanti. Tapi saya curiganya ada sesuatu yang disembunyiin sama orang tersebut, sama si pegawai tersebut. Oh, entah itu apa, saya nggak tahu. Iya, iya, iya. Saya nggak paham. Jadi misteri ya? Saya nggak paham. Tapi waktu itu saya memang polos karena yang nggak tahu apa-apa gitu ya. Udah kalau nggak ada, apa boleh buat gitu. Pada saat itu di telepon nggak diangkat-angkat nggak diangkat-angkat gitu. Saya pikir ini cuman nipu gitu ya. Iya. Jadi prasangka saya itu pada saat itu ini mah cuman yang iseng doang. Iseng ya? Yang iseng doang. Ya udahlah. Akhirnya kita tuh berdua memutuskan pulang pada saat itu. Pulang. Nah ketika pulang di rumah ternyata dia menghubungi lagi saya. Menghubungi pas lagi sampai saya. rumah? Dengan alasan dia tuh lagi di luar katanya. Lagi di luar. Lalu saya bilang ke dia, kamu jangan bohong. Saya udah nyampe rumah, rumahnya udah jelas, nomornya udah jelas, alamatnya sesuai dengan yang udah dikasih. Gitu. Ya. Oh kamu nggak ada. Nah, ini yang mau bohong atau apa sih gitu? Ada sempat marah ya? Nah sempat ragu juga saya gitu. Enggak kok, ya udah sekarang besok kita ketemuan katanya. Bener. Ngajak ketemuan lagi? Nah, ketemuan lagi. Pas di hari kedua, masya Allah, itu saya berangkat sendiri. Berangkat sendiri? Berangkat sendiri pakai angkot. Ya, jalan udah tahu ya? Udah tahu, udah dikasih tahu sama saudara. Karena saudara dulu waktu itu lagi kuliah, lagi. Pas hari kedua di situ ada orang-orang yang lagi jualan bunga-bunga kayak gitu di pinggir jalan itu. Ya. Pas dilihat situ nggak ada, cuma lahan pemakaman aja. Rumah yang kemarin ada? Terus saya tuh nanya ke jadi lahan kosong? Lahan kosong Kak. Jadi pada saat itu saya ke situ ada orang yang lagi jualan bunga. Ya. Saya nanya, Bapak, ini rumah yang kemarin kemana? Kemarin ya. Saya tuh minggu kemarin tuh datang ke sini. Ya. Rumahnya ada. Besar lagi ya? Besar. Malah sempat masuk ya? Sempat masuk, sempat ketemu sama orang. Mas, di sini tuh dari dulu nggak ada rumah. Aduh, ini cuma pemakaman besar. Pemakaman besar. Saya di situ ngeri semua. Masya Allah. Situ. Bahkan di telepon juga itu dia di hari kedua tersebut nggak ada. Jadi cuma nada dering aja, lagu ada lagu yang kayak jadi si Akang mengisyaratkan ngubungi lagi. Yang mengisyaratkan. Masih aktif? Masih aktif, cuman lagu tersebut mengisyaratkan kayak udahlah nggak usah ngarepin saya. Dia itu udah nggak ada gitu. Ini kayak NSP gitu ya? Ya seperti itu. Iya. NSP gitu. Ada dering sebelum tunggu gitu ya? Aduh, mari saya beneran. Itu pengalaman saya, pengalaman yang sedikit aneh gitu. Tapi kesananya itu nomornya aktif atau enggak? Ketika saya memutuskan karena saya udah nggak beres, ini memang bukan orang. Iya. Lagian juga udah terlihat sama mata saya sendiri bahwa ini tuh rumah. Lalu saya nanyain ke orang-orang juga, ternyata ini bukan tempat rumah. Nggak ada rumah gitu ya? Pemakaman.
entah kenapa itu pada saat itu sama saya berdua sama saudara saya, apa saya itu dibawa ke alam, wah saya nggak tahu. Iya. Ngeri sumpah. Itu benar-benar horor banget ya kalau Horor menurut banget. saya itu. Seperti di film-film ya, ternyata di nyata juga pernah ada yang ngalamin ya. Itu Jadi seperti itu ya. Jadi sosok wanita misterius tadi itu namanya Yanti. Jadi orang tersebut saya feeling memang orang itu udah nggak ada. Orang itu udah nggak ada. Dan feeling yang kedua waktu itu si orang yang keluar dari rumah itu Ya. dia sebenarnya tahu. Bentar. Nah, saya penasaran sama orang yang nyambut si Akang Di rumah tersebut. Iya. Berarti itu juga sosok dong. Iya, jadi gini loh, yang feeling saya itu dia tuh memang sosok juga. Iya. Kalau feeling saya dia cuman ngasih clue atau ngasih isyarat bahwa yang namanya Yanti itu sebenarnya ada. Cuman dia tuh udah beda alam, Pak. Iya. Beda alam, Wah, ngeri ya. beda alam. Ditambah lagi ketika saya tersadar ternyata rumah itu memang nggak ada bangunan rumah, dan itu memang tempat pemakaman besar. Pemakaman besar. Nah di situ udah saya, ya Allah, Lemes ya saya lemes. kita ya. Itu memang pengalaman. Itu Kita pasti terkaget-kaget di situ ya Kang Iman. Saya udah sampai ngelamun lama saya. Pasti itu. Lama di situ, pulang pun lama. Ya Allah, sekalinya mau dapet jodoh kayak gini gitu. Dan itu kan pengalamannya udah lama banget tuh Kang Iman ya. Dan sekarang mungkin Kang Iman udah menikah ya. Sekarang alhamdulillah saya udah menikah, Ya. udah punya anak 1, dan kebetulan istri saya namanya Yanti. Namanya Yanti. Kok bisa ya? Nggak tahu, bahwa alam bisa what. Iya. Itu Sepertinya itu. ngeri. Oh jadi teman, barusan di kamera tuh terdengar suara. Biasanya kalau ada notif itu kameranya mati, tapi ini enggak, jalan terus. Tadi saya merasa merinding Kang Iman. Kalau boleh jujur, saya merinding pas cerita si wanita misterius itu ya. Dan terdengar terdengar pelan sih suaranya. Saya mendengar di belakang sini Kang Iman. Kayak suara rintihan yang tadi Kang Iman bicarakan tadi. Saya juga merinding sekarang. Ya emang sini belakang makam. Oh di sini belakang Makam, ini makam semua sana. horor banget dah. Makam. Iya. Tambahan. Oh jadi setelah mengalami kejadian tersebut tuh, Ya. ada clue ketiga gitu. Dulu kan waktu saya tuh sering banget nyiptain lagu. Ciptain lagu. Karena saya juga dulu anak band. Anak band. Iya. Ketika saya nyanyi dulu kan ngerekam tuh bukan pakai HP rekam biasa, pakai rekaman biasa di HP. Ya. Ketika beres, ketika saya dengerin itu suara orang yang ngejerit. Oh, hasil rekamannya Tapi itu suaranya suara Teh Yanti itu, Pak. ada suara menjerit. Ada. Dan suaranya Terekan jelas mirip sosok wanita yang tadi. itu terakhir. Setelah Itu sudah lama. jadi dari kejadian tersebut ada beberapa bulan baru kejadian lagi, dari situ udah enggak ada. Oh, itu beberapa bulan Sesudah kejadian setelah kejadian itu. Berarti masih berlanjut masih mengikuti gitu ya? berlanjut cuman karena saya udah nggak terlalu dipikirkan, jadi udah hilang begitu aja lah. Iya Kang Iman. Terima kasih Kang Iman Oke, sudah mau sama-sama. bercerita di channel Firman Gokil ya. Ya, terima kasih udah berkenan jadi mengundang saya jadi Iya. narasumber. Ya sama-sama. Saya berterima kasih banget malahannya. Ya. Jadi Bro Gokil, kita ambil positifnya ya dari cerita Kang Iman tadi ya. Iya. Mungkin itu suatu pertanda bahwa jodohnya narasumber kita Kang Iman
bernama itu. Mungkin kita ambil positifnya ya. Iya itu. Dan ternyata terbukti juga kan ya? Iya, terbukti juga setelah dipikir-pikir, setelah udah ada 1 atau 2 tahun menikah, Baru enggak ya? nama istri saya juga Yanti. Iya. Dulu pernah kejadian seperti ini. Iya. Cuman kalau istrinya, kalau lebih horor, kalau kalau lagi dapur nggak ngabul tuh horor. Oh. Iya, jadi apa itu? Kalau itu mah yang lebih real gitu, yang lebih nyatanya itu sekarang. Nggak ngebul ya? Kita nggak bisa makan, bro. Betul. Baru horor. Iya. Ya ampun. Kang Iman, terima kasih Kang Iman. Oke, sama-sama Kang Firman. Mungkin cukup segitu ya cerita horor kita kali ini. Kita selalu ambil sisi positifnya ya dari cerita-cerita horor yang saya bawakan. Oke, saya Firman bersama Kang Iman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.